Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan membawakan hikmah di balik nuzulul Quran. Selama ini kalau orang memperingati nuzulul Quran, maka yang ditampilkan biasanya semacam gebiar atas terjadinya nuzulul Quran, di mana di sana pada suatu malam malaikat Jibril diikuti oleh ribuan bahkan jutaan malaikat mengiringi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, sehingga apabila malaikat itu berupa makhluk-makhluk yang berbenda padat akan memenuhi dunia ini karena malaikat itu dibuat oleh Allah dari cahaya, maka yang tergambar ketika malam nuzulul Quran adalah suatu cahaya yang di langit yang cerah. Itulah yang biasa diungkapkan dalam peristiwa nuzulul Quran. Padahal peristiwa nuzulul Quran itu adalah satu revolusi yang besar, revolusi akidah atau kita gabung sosio-religius karena ketika ayat Al-Quran yang pertama diturunkan itu mengatakan, memerintahkan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dalam bahasa Iqra itu merupakan kata kerja yang transitif Ada dua pemahaman. Ada yang memahami huruf ba dengan Iqra itu idiom seperti qara'tu bi jari datin, itu diterjemahkan saya telah membaca sebuah surat kabar. Ada yang menafsirkan huruf ba itu sebagai maf'ul jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menjadi maf'ulnya. Yang pertama tadi qara'a dan bi menjadi satu, jadi yang menjadi maf'ulnya adalah isma rabbika. Nah, ini Allah menekankan nama diri, sifat, yaitu sifat rububiyah. Karena sebenarnya bismi rabbika itu bismillah karena ismu rabbika huwallah. Tapi Allah menekankan rububiyahnya karena ada latar belakang sosiologis termasuk latar belakang akidah bahwa ketika ayat ini turun, kondisi sosial religius orang Arab, mereka adalah penyembah berhala, sehingga dia apabila melakukan sesuatu, dia menyebut nama Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khuliq kondisi sosiologis sebelumnya. Nah, Allah merubah kepercayaan ini menjadi penyembahan terhadap Tuhan, dan Tuhan yang di sini adalah karena rububiyah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan manusia, dan Dia adalah kuasa untuk menciptakan manusia dari alaq. Nah, itulah revolusi besar bahwa di sana ada perubahan yang menyebabkan turunnya Al-Quran itu lebih baik dari 1000 bulan. Alangkah kosongnya tidak punya nilai kalau orang hidup 1000 bulan katakannya sekitar 83 tahun, tapi dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal aturan dalam suasana jahiliyah, itu tidak ada artinya hidup 1000 bulan. Tapi kalau dia hidup dalam waktu yang singkat, tapi hidupnya itu dilandasi satu akidah bahwa
dia merasa dirinya diciptakan oleh Tuhan ya. Nah, itulah yang mengangkat nilai nuzulul Quran lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi nilai gunanya ya. Jadi orang bisa hidup rapi, tertata ya, terarah ya oleh Allah, dan menjadilah dia orang-orang atau umat yang berakidah ya. Nah, ini akidah inilah yang nantinya menjadi kekuatan yang sangat besar ya. Jadi Iqra ini ditindaklanjuti dengan ayat-ayat rububiyah. Semua Al-Quran itu pada dasarnya adalah menindaklanjuti perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, karena penyembahan terhadap patung bukan hanya terjadi pada saat yang melatar belakangi turunnya wahyu ini, tapi sekarang juga umat manusia kembali menyembah patung ya, berhala. Berhala yang mereka sembah bukan berupa patung kayu atau batu, tapi berhala ideologi yang mereka buat sendiri. Tidak dibuat oleh Allah, dia buat sendiri, dia ikuti sendiri. Jadi mereka menyembah berhala yang dia buat sendiri, yaitu berhala ideologi ya. Menurut Karen Armstrong, salah seorang mantan biarawati yang menjadi peneliti perkembangan agama di dunia ini, Karen Armstrong mendapati suatu tahap, suatu masa di mana manusia menciptakan agama sendiri ya, yang disebut humanisme ya. Dalam bukunya, di pengantar bukunya itu dia sebut, dia tegaskan bahwa humanisme itu sendiri adalah agama tanpa Tuhan ya. Dia sebutkan humanism is itself a religion without God. Nah, itulah patung modern yang dibangun oleh masyarakat modern sekarang ini. Sehingga ayat ini sangat relevan untuk mengembalikan dan meluruskan akidah. Kalau mereka mau sukses, maka sembahlah Allah yang menciptakan. Akan mewujudkan satu tatanan dunia yang diridhoi oleh Allah dan mewujudkan rahmah, kasih sayang, dan barokah dunia dan akhirat ya. Kekuatan Islam ini sudah teruji bahwa dengan berakidah kepada Allah sebagai Rabb, orang-orang Arab yang tadinya orang yang terpecah belah dalam kabilah-kabilah menyatu menjadi satu kekuatan raksasa, sehingga bisa pada zaman khilafah Umar bin Khattab mereka bisa mengalahkan dua raksasa dunia saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Itulah yang digambarkan dua raksasa itu seakan-akan dua bukit raksasa yang dihancurkan ya. Dalam Al-Quran disinyalir law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada bukit, maka bukit itu akan tunduk dan hancur terpecah belah. Ini kiasan, dan ini bukti nyatanya bahwa dengan kekuatan Al-Quran, maka umat Islam waktu itu bisa menghancurkan dua bukit raksasa dunia, yaitu Persia dan Romawi. Itulah bagian pertama ya. Bagian kedua adalah Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini saya singkat saja bahwa ayat kedua ini adalah satu revolusi budaya di mana Allah menawarkan satu pendidikan yang akan diberikan kepada manusia, mendidik apa saja yang mereka tidak diketahui kalau mereka mau belajar. Di bidang agama banyak muncul ilmu-ilmu agama yang tadinya tidak dikenal, ada ilmu tafsir, ada fikih, ada macam-macam. Dan di bidang dunia muncul ilmu-ilmu yang digali dari ayat-ayat kauniyah, sehingga terjadilah seperti sekarang ini
dunia yang tadinya luas sekarang menjadi sempit akibat ilmu. Saya kira ini yang penting karena waktunya pendek. Saya saya fokuskan pada revolusi akidah karena sekarang ini umat sudah mulai bergeser ya, kembali ke jahiliyah. Itulah mudah-mudahan refleksi nuzulul Quran ini menjadi terarah ya kepada fungsinya. Saya kira itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.